Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hussein penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Ahmad Swadiri SPD, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru PPG Angkatan 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 27030250997. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Kaliorang kelas 7B dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Topik pembelajaran hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dengan fokus pada praktek gerakan sholat fardu, identifikasi pembatal sholat, dan refleksi makna untuk khusyuk. Sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kepada Hadikil Fahmi silahkan maju ke depan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak laksanakan absen kehadiran kalian, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah siap pada pagi hari ini untuk belajar? Saya mau cek kerapian kalian, apakah masih ada yang belum rapi bajunya, ataupun yang masih ada sampah di sekitarnya. Silahkan dicek, apabila ada, silahkan masukkan ke tong sampah. Semuanya bersih? Bersih. Alhamdulillah luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan absen kehadiran kalian, apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Saya absen dulu. Abdurrahman, Adelia sakit, Rial Dwi Saputra hadir. Alhamdulillah semua hadir. Ada satu dari teman kalian yang sakit, yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, tidak bisa ikut belajar. Mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Adelia segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa belajar kembali bersama-sama kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertemuan kita pada pagi hari ini masih sama, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Namun sebelum kita lanjut, Bapak ingin menayangkan atau lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah sholat. Cukup itulah ayat-ayat. Ini adalah surat Al-Mu'minun yang menjelaskan terkait masalah sholat. Hari ini masih sama di bab tentang sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak sedikit ada cerita tentang masalah sholat. Ada di pinggiran kota seorang anak, dia mengerjakan sebuah ujian atau sebuah ulangan. Anak tersebut mendapatkan nilai yang sangat rendah. Bingung, dia pulang. Setelah sampai di rumah, dia merenung. Dia ingat apa yang dipesankan oleh seorang ibunya. Nak, kalau kamu lagi pusing, lagi susah untuk belajar, ingatlah Allah, nak. Maksudnya, Bu, ingatlah Allah adalah laksanakan sholat dan berzikir kepada Allah. Setelah itu, anak tersebut mengambil air wudhu, melaksanakan sholat dan berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, dia berangkat sekolah, mengikuti ulangan dan mengerjakan tugas-tugas dan ujian. Alhamdulillah,
anak tersebut mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yaitu 100. Maka dari sholat itulah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir, memohon kepada Allah agar semua apa yang kita mohonkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cerita. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, kita ingat kembali materi di pertemuan yang pertama atau di minggu kemarin, yaitu terkait masalah sholat, menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan sholat sebagai tiang agama? Ada yang tahu? Angkat tangan, silakan. Sholat disebut sebagai tiang agama karena ia berfungsi sebagai fondasi utama yang menegakkan agama Islam. Terima kasih, kasih aplaus dulu untuk temannya. Luar biasa, kalian masih ingat dengan materi-materi yang telah kita lewati atau materi-materi di minggu kemarin. Selanjutnya, di pertemuan yang kedua ini masih di bab yang sama, yaitu menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan. Nah, sebelum dilanjut, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menunjukkan praktek gerakan dan bacaan sholat fardu. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah memahami pembatalan dan makruh sholat, mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan sholat dan perbuatan yang dimakruhkan saat sholat dengan cermat. Dan yang ketiga, mencapai kekhusyuan, yaitu merefleksikan makna setiap gerakan dan bacaan sholat untuk mencapai kekhusyuan dengan kesadaran penuh. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya melihat ada yang sudah mulai lesu-lesu. Silahkan berdiri semuanya dulu. Berdiri semua dulu, kita ice breaking dulu. Siku, sakit, sakit, siku. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, saya akan bagikan lembar kerja atau LKPD kepada kalian. Selanjutnya adalah praktek sholat fardu yang benar. Sebelum praktek, Bapak ingin tanya kepada kalian, apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan sholat? Angkat tangan, silakan. Setelah saya merasakan sholat, saya merasa hati jadi tenang banget. Oke, luar biasa. Kasih aplaus dulu. Itulah kalau sudah melaksanakan sholat. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah saya minta untuk kelompok, sudah dibentuk kelompok ya, perwakilan dari tiap kelompok silahkan maju ke depan, kita praktek sholat. Bapak mau tahu bagaimana praktek sholat kalian, apakah sholat kalian sudah benar atau tidak sesuai materi-materi atau minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah kita pelajari bersama-sama. Perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 silahkan maju ke depan. Setelah nanti praktek sholat ini, kalian mengidentifikasi, mengomentari terkait masalah sholatnya teman-teman kalian. Apakah sholatnya itu benar, ataukah dia telah toleh, atau dia gerak-gerak, atau bahkan dia sampai kentut. Nah, itu kalian perhatikan. Silahkan bisa dimulai praktek sholat subuh, dimulai dari niatnya. Allah Dini wa bihamdi Allahu liman hamidah Allahu akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Apakah ada yang mau komentari atau mengidentifikasi terkait praktek sholatnya teman-teman kalian pada pagi hari ini? Ada angkat tangan? Silahkan Ahsan Nizam. Saya ingin mengidentifikasi terkait praktik sholat tadi. Ada salah satu dari teman kita yang bernama Aris. Kita ada yang ambil permen dari saku dan makan. Meskipun cuma sedikit, itu kan termasuk makan sengaja yang bikin sholat batal. Seperti kita yang pelajari hari ini. Dari Ahsan Nizam, kelompok 1 mengidentifikasi, menyampaikan bahwasanya tadi ada salah satu dari teman kalian yang praktek dia makan permen atau makan bonbon. Itu menjadikan sholat tidak sah atau menjadikan sholatnya batal. Jadi tidak boleh. Kalau kalian melaksanakan sholat, tidak boleh sambil makan bonbon. Tidak boleh walaupun itu tidak kelihatan. Karena itu adalah salah satu dari perkara yang membatalkan sholat. Cukup ya? Bisa saya lanjutkan untuk saya tambahi, untuk menguatkan daripada apa yang telah kalian praktekkan pada pagi hari ini. Nah, ini adalah urutan gerakan sholat dari takbir hingga salam. Ini yang perlu diingat. Ini tidak boleh terbalik-balik. Semisal contoh, kalian takbiratul ihram. Niat, Allahu Akbar. Setelah kalian takbir, tiba-tiba lupa. Kamu langsung sujud. Tidak ruku. Itu tidak bisa. Tiba-tiba kalian tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak bisa. Karena itu daripada rukun sholat. Maka setelah kita tahu prakteknya sholat, tahu batalnya, tahu makruhnya di dalam sholat, selanjutnya ini sangat luar biasa. Berarti kalian pembelajaran pada hari ini, kalian sudah memahami terkait masalah batalnya sholat dan makruhnya sholat, gerak-gerakan di dalam sholat. Terima kasih. Selanjutnya mari kita berzikir bersama-sama. Apa tujuannya berzikir? Biar lebih dekat dengan Allah, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berzikir bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan setelah kita berzikir, Allah turunkan rahmat kepada kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak sudah bagikan LKPD kepada kalian. LKPD itu silahkan dikerjakan, silahkan diisi. Oke, saya kira cukup untuk mengerjakan LKPD-nya itu. Bisa dibaca? Silakan dari kelompok 1. Kami melakukan sholat dengan rutin setiap hari dan selalu tepat waktu. Oke, setelah tahu melaksanakan sholat secara rutin tiap waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya kira cukup untuk pengisian LKPD. Selanjutnya adalah terkait masalah yang tujuan pembelajaran yang ketiga adalah merefleksikan makna setiap gerakan bacaan sholat. Bagaimana kalian bisa fokus, khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan, Iping. Untuk sholat 5 waktu lebih khusyuk dan zikir setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kasih aplaus terlebih dahulu.
jalan menuju kehusuan, untuk kalian bisa khusyuk, yang pertama adalah fokus. Selanjutnya adalah setelah kita mempelajari pada pagi hari ini, dari praktek hingga komentar-komentar dari kalian, mengidentifikasi kalian, terus terkait masalah kekhusyuan, selanjutnya adalah merefleksi bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana yang kalian rasakan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Hari ini, setelah menyelesaikan LKPD tentang sholat dan zikir, saya merenungkan pengalaman belajar saya di bagian 2. Saat praktik gerakan sholat subuh, saya belajar bahwa urutan dari takbiratul ihram hingga salam harus tepat. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Menurut kalian bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Karena bisa tahu syarat-syarat yang membatalkan sholat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tahu tentang praktek. Kalian sudah bisa merefleksikan. Oh, setelah praktek saya paham. Pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan. Dan Pak Guru melihat kalian belajar pada hari ini, antusiasnya luar biasa. Tidak ada yang mengantuk. Semuanya semangat, menyimak, melihat, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Tidak ada yang ngantuk, dan tidak ada yang ngobrol sendiri. Ini adalah sangat luar biasa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah Bapak sudah bagikan jurnal kepada kalian. Jurnal itu tentunya kalian sudah isi, dan nanti Pak Guru akan minta atau tanggapan dari kalian masing-masing. Itu karena dibagikan per orang adalah minggu lalu yang sudah saya Bapak bagikan. Mungkin ada yang mau langsung menyampaikan, angkat tangan, silakan. Perasaan saya saat setelah sholat tenang dan dekat dengan Allah. Tetapi sedih karena lupa zuhur. Besok harus ingat alarm. Oke, terima kasih. Cukup? Selanjutnya, Pak Guru yakin apabila kamu perbaiki sholatmu, maka akan indah waktumu. Maka ada sebuah kata-kata, dokter tidak berjanji ketika disuntik akan sembuh. Guru tidak berjanji setelah kalian belajar akan pintar. Tapi Allah berjanji, siapa yang baik memperbaiki sholatmu, maka Allah akan mengatur hidupmu. Jadi sholat itu adalah sebuah untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tetap selalu jaga sholat kita. Perbanyak zikir kita agar kita selalu selamat baik di dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Sekali lagi untuk terakhir kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah terkait masalah sholat. Zikir adalah selalu mari kita jaga. Sholat kita, zikir kita untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan materi yang selanjutnya, yaitu dengan materi hikmah daripada sholat dan zikir. Oleh karena itu, sebelum Bapak tutup, mari kita tutup dengan membaca tasbih seperti tadi. Subhanallah walhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Guru. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.